Apa itu Wahabi? Wahabi bagi saya sebuah virus paham yang sesat, dan mereka itu seperti bunglon, namanya ganti-ganti. Salafi, Syafi'i, pesantren Imam Syafi'i. Pesantrennya juga udah banyak ya di Indonesia yang dananya langsung dari sana, Uni Emirat Arab, dan universitasnya juga ada di sana di Mekah dan Madinah, dan 200 ustadznya pun sudah kembali ke Indonesia untuk menyebarkan paham sesat tersebut. Ya intinya pokoknya paham tersebut itu nggak sama pemahaman Habib atau keturunan Nabi sampai dengan nanti Imam Mahdi atau mayoritas Islam di seluruh dunia. Paham Wahabi itu sangat berbeda. Yang perlu kita ketahui, di Indonesia ini sudah menyebar luas virus-virusnya ke kampus-kampus, ke perkampungan, ke ibu-ibu pengajian, ke individu-individu manusia, dan ke tempat-tempat pendidikan. Tentunya kita sangat bingung sekali dengan adanya fenomena seperti ini ya, apalagi orang awam gitu ya, akan selalu menjadi perdebatan atau menjadi sesuatu yang menakutkan. Oke lah, kita bahas mulai dari pemahaman Wahabi yang sesat itu, seperti bid'ah. Nggak jauh dari bid'ah kalau Wahabi itu. Ya biasa, Wahabi namanya ganti sunnah lah, ahli sunnah, salafi lah. Intinya paham sesat dari Uni Emirat Arab. Dan Nabi pun bersabda loh, jangan salah, tentang paham ini, karena banyaknya yang menganut paham tersebut dan virusnya menyebar kemana-mana. Virus itu adalah, maksud saya, ideologinya, pemahaman sesatnya yang tersebar itu biasanya mengenai bid'ah itu sendiri. Nah, asal tahu aja, hadis Nabi bunyinya seperti ini, kalau nggak salah kurang lebih, akan datang ajaran tanduk setan yang berasal dari negeri Najd yaitu Uni Emirat Arab, kerajaan Arab Saudi. Dan dibalik itu ada sejarah yang kelam dari pemahaman Wahabi, dan kitab-kitabnya pun masih kok. Kitab pendiri Wahabi itu Abdul Wahab. Kalau nggak percaya, tanya aja, cek aja di YouTube, kalau nggak di Facebook, perdebatan antara Wahabi dan Aswaja. Tanya saja sama Ustadz Aswaja yang lebih mengetahui, lebih mendalami paham ini gitu. Dan mereka mengingkari dan mengelak. Kalau sudah terbongkar kitab-kitabnya yang masyhur bagi mereka itu, mereka sebenarnya tidak berkutik dan tidak bisa apa-apa. Cuman yang aneh dan repotnya ini, yang awam-awam ini yang nggak bisa baca kitab, yang nggak ngerti masalah hukum, terutama hukum fikih ya, nggak ngerti hukum fikih. Orang awam lah ya, sama saya juga awam tapi nggak awam banget gitu. Ya contohnya gini, masalah bid'ah. Sesuatu yang bid'ah itu masuk neraka, sesat, dan tertolak. Orang yang selalu mengamalkan bid'ah itu amalannya tertolak dan diusir dari telaga Nabi, yaitu telaga Rasulullah
yang nanti kelak ada di akhirat. Tentunya ini bagi orang yang belum mengerti bid'ah, hadis ini sangat menakutkan sekali. Padahal mereka tidak melakukan bid'ah, cuman dituduh bid'ah gitu. Satu hadis itu yang digunakan oleh para pengusung ajaran Wahabi yang berkedok manhaj salaf sunnah as-sunnah gitu. Namanya yang suka berganti. Yang tidak dilakukan Nabi atau sahabat jangan kita lakukan. Atau biasanya begini, sesuatu amalan itu awalnya dilarang sehingga muncul dalilnya atau anjurannya gitu ya. Ya singkat cerita gini aja, tahlil maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak mencontohkan dan sahabat tidak melakukan. Sama Dr. Zakir Naik juga berkata seperti itu. Menurut saya Dr. Zakir Naik itu terkena virus Wahabi juga. Ya saya jelaskan dari konsep ini sesuai apa tidak dengan faktanya. Harokat Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Di zaman sahabat tidak ada harokat Al-Quran. Ilmu tajwid belum ada. Nah, lalu di sekarang ini yang kita punya, Al-Quran yang kita punya, itu sudah beda jauh dengan Al-Quran yang ada di zaman Nabi. Tapi para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu dijaga kemurniannya sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kalau menganut faham Wahabi, harusnya pakai Al-Quran zaman Nabi, jangan pakai Al-Quran zaman sekarang yang sudah ditambahi harokat, yang sudah ditambahi ilmu tajwid. Bukankah Wahabi berprinsip seperti itu? Tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan sahabat, tidak dilakukan sahabat. Karena apa? Teori bid'ah mereka ini menyimpang, ngaco, nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan para ulama-ulama di seluruh dunia sunnah wal jamaah. Pahaman mereka ini tidak sesuai dengan pemahaman keturunan para nabi, yaitu para habib. Sangat tidak sesuai. Sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada di dalam agama, biasanya seperti itu kan. Yang tidak ada di dalam agama, di dalam tahlilan itu apa? Tahlilan itu zikir, sholawat, membaca doa, membaca Al-Quran, memberikan sedekah. Sama maulid Nabi juga, membaca sejarah Nabi, tausiah, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Yang tidak ada di dalam agama itu apa? Coba, itu satu ya, satu poin ya. Coba cermati. Biasanya mereka berkelitnya begini, itu namanya maslahat mursalah. Kalau yang namanya harokat Al-Quran, ya pokoknya kalau bagi saya begini ya, bagi Aswaja ini, itu kan tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak dilakukan sahabat, tidak ada di zaman sahabat, tertolak. Kan seperti itu. Kenapa giliran tahlilan dibid'ahkan, kenapa giliran harokat Al-Quran dan ilmu tajwid dibilangnya maslahat mursalah, padahal konsepnya sama saja. Berarti Anda tidak mengerti, biasanya begitu. Ya tidak mengerti, pemahaman Wahabi itu kocak, nggak konsekuen. Oh, itu satu ya. Oke lah, masih bla 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 dalil masalah maslahat mursalah, biasanya dikutip dari ayat inilah,
biasanya dari hadis inilah, padahal itu biasanya ngaco dalam penafsiran. Biasanya mereka itu udah bid'ah, sesat, neraka, tinggal masuk lagi ke maslahat mursalah. Kalau giliran merekanya udah kepepet, ganti dalil lagi. Udah di satu ya. Yang kedua, orang yang dituduh bid'ah, orang yang dituduh melakukan kesyirikan maulid Nabi itu kan dicapnya syirik bagi mereka. Syirik, musyrik. Kuburiyun menyembah kubur, bertawasul itu syirik. Tabaruk di kuburan itu syirik. Mengalap berkah di kuburan wali itu syirik. Berdoa di kuburan wali itu syirik. Bertawasul perantara itu syirik. Itu ajaran keturunan Nabi ya, jangan salah. Oke. Kenapa orang yang dituduh bid'ah, dituduh syirik, Aswaja ini jasadnya utuh? Mohon maaf ya, bukan seperti Fir'aun. Biasanya Wahabi, wah Fir'aun juga utuh jasadnya. Lucu ya. Aduh, udah capek ngomong sama Wahabi. Tapi nggak apa-apa, saya akan berikan penjelasan di video ini. Kenapa jasadnya utuh? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Jasad para nabi, jasad orang-orang yang solihin, jasad syuhada, jasad orang yang hafal Al-Quran itu utuh, dimuliakan sampai hari kiamat, tidak hancur. Nah beda dong dengan Firaun yang seperti mumi jelek atau mumi yang lain. Kenapa jasadnya utuh dimuliakan sampai bau harum seperti Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki yang keturunan Nabi, habaib yang ada di kota Mekah, yang beliau juga pernah pengen dihukum mati sama pemerintahan Saudi Wahabi, karena pemerintahannya Wahabi kan. Nah beliau wafat setelah 5 tahun, dikubur di Ma'la, dibongkar utuh jasadnya dan berbau wangi. Beliau itu menyukai maulid Nabi, sangat menyukai kitab-kitab berzanji. Kalau memang beliau syirik, musyrik, kurofat, tukang bid'ah, amalan bid'ah, tentunya jasadnya nggak dimuliakan Allah dong. Hancur seperti kita ini, sama tekorak jadinya. Dan Firaun juga beda dong jasadnya, kayak mumi. Firaun mah utuhnya jelek. Kalau itu seperti orang tidur, seperti orang pingsan sampai nanti hari kiamat kayak gitu. Itu kan tanda kemuliaan dan sesuai dengan hadis. Berarti di sini ada kesalahan dong. Apa yang salah nih? Berarti tuduhan bid'ah yang salah kan? Dia menyematkan bid'ah tapi salah kepada seseorang. Berarti konsep pemikiran dan pemahamannya ini yang harus dirubah. Coba lihat fakta, lihat hadis, nggak sesuai dengan pemahaman. Itu yang dirubah harus pemahamannya, bukan faktanya, bukan kebiasaan masyarakatnya. Harusnya di sini orang tahu. Ini bagi orang yang belum tahu biasanya kan, syirik, bid'ah, maulid Nabi, tahlilan nggak ada di zaman Nabi, zikir setelah sholat bersalam-salaman. Aduh, udah semua hal-hal yang indah dan bagus, yang sunnah malah dibid'ahkan. Itu sebenarnya zikir setelah sholat beramai-ramai, itu Nabi itu melakukan itu dengan suara keras, dengan zikir yang sama, lalu berpelukan, bersalaman, berdoa bersama. Itu dilakukan Nabi itu, tapi diingkari oleh mereka. Ya satu, mungkin memang sudah tersetel atau sudah, kalau dari pabrik mah ibaratnya mesinnya udah seperti itu, susah. Cuman bagi kita yang ingin mengetahui lebih dalam perbedaan ini,
paham ini Wahabi dan Aswaja ataupun orang yang baru hijrah yang tersandung atau terlilit masalah ini, seperti saya dulu terlilit pernah masalah ini, masalah Wahabi ini. Wah, takut bid'ah, takut nantinya nggak diterima, wah takutnya saya capek-capek ibadah masuk neraka, dulu saya seperti itu pernah. Makanya saya terus meneliti apa itu Wahabi, gimana perbedaannya, saya sampai tahu dalilnya, gini-gininya, trik-trik mereka ya, trik-trik menjatuhkan mereka juga bisa menjawab mereka. Tentunya kita kalau sudah tahu triknya, wah dengan leluasa sekali dan ingin menyebarkan kebenaran bahwa Wahabi itu sesat, ingin menyebarkan kebaikan, bahwa jangan sampai orang yang suka dengan ibadah malah menjadi susah gitu dengan adanya virus sesat Wahabi ini. Yang virusnya macam-macam ya, biasanya yang tersebar di masyarakat luas ya, yang nggak ikut ke Wahabinya, biasanya yang tersebar luas ini biasanya nggak mau tahlilan. Ya sebenarnya sih nggak masalah, nggak melakukan dan tidak mau nggak masalah. Yang bermasalah itu menyatakan bahwa tahlilan Maulid Nabi itu bid'ah, itu yang bermasalah. Apalagi nanti kita punya anak, punya cucu, kalau pemahaman sesat itu selalu menurun sampai turunan kita, itu kita kena azab loh. Jangan salah, itu asal muasalnya kan dari kita yang goblok, kita yang tersesat, nggak mau mencari kebenaran. Kalau orang mau mencari kebenaran, dicari dari kedua belah pihak, jangan salah satu pihak kita ikuti. Kita mengikuti keduanya, kita menjadi kompetitor. Kompetitor itu kan ibaratnya mereka itu bersaing, ibarat kata kita lihat mereka itu bersaing, tapi kita melihat, kita ini sebagai hakim, kita harus melihat di mana sisi kebenaran dan kesalahannya. Kita harus melihat, terus membaca, terus mengikuti di Facebook, apalagi itu banyak perdebatan selalu Wahabi dan Aswaja, kita ikuti terus biar tahu. Kita tanya ustadz ini, ustadz Wahabi kita tanya, ustadz Aswaja kita tanya, Habib kita tanya, Wahabinya kita tanya, terus otaknya dipakai, mana yang benar, mana itu dicari. Dan jangan lupa baca sholawat biar ditunjukkan jalan yang lurus. Biasanya pemahaman sesatnya yang tersebar di masyarakat begini ya, tahlilan Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi, nggak mau salaman, nggak mau berzikir setelah sholat. Itu biasanya pemahaman yang tersebarnya seperti itu, yang beredar di masyarakat gitu. Padahal itu sangat bagus sekali. Punten ya, beda dengan acara adat yang lain seperti 7 bulanan, ngupat, 40 hari, apa namanya, bukan 40 hari tahlilan ya, maksudnya orang yang acara nikahan, yang acara adat, yang mecah telur itu, yang di kaki itu, jangan disamain dengan pemahaman keturunan Nabi yang ini ya, Aswaja ini ya, itu acara adat beda lagi ya. Memang sih tahlilan juga acara adat, cuman yang sudah sudah diridoi atau sudah dibolehkan oleh para ulama, karena itu bagus sekali. Nah kalau acara adat yang lain seperti 7 bulan itu biasanya mandi gitu kan, auratnya terbuka, itu ya tidak dibolehkan lah. Kalau acara 7 bulannya diganti dengan ngaji bersama, acara yang tidak melanggar syariat yang ada di dalam agama, itu dibolehkan seperti tahlilan itu. Dan konsepnya seperti ini ya, sholawatan, yasinan biasanya dilarang gitu kan ya. Membaca sholawat, membaca yasin, membaca Al-Quran itu kan masuknya kan, atau mendoakan orang mati seperti tahlilan itu kan, itu tidak ada ketentuan berlakunya ataupun tidak ada batas waktunya, maksudnya nggak seperti sholat maksudnya. Kalau sholat itu waktunya sudah ditentukan, rakaat sudah ditentukan, bacaan sudah ditentukan, menghadap kiblatnya ditentukan, dan
melanggar dari itu tidak sah. Enggak seperti baca Quran, baca sholawatan, itu kapan aja bebas, tidak ditentukan jumlah orangnya, apanya, rokaatnya, nggak ada kan. Yang penting baca yasin, baca sholawat, sholawatan terus bagus, sama kayak tahlilan gitu kan. Mau 7 hari, mau setiap hari seumur hidup nggak apa-apa, mau sekali seumur hidup nggak apa-apa. Yang penting tahlilan itu bukan bid'ah. Adapun 1 sampai 7 hari, 100 hari, 40 hari, 1000 hari, itu hanyalah metode ini saja para ulama ataupun orang tua kita dulu itu. Dan itu tidak melanggar di dalam syariat yang dimaksud dengan bid'ah itu sendiri. Semuanya ada di dalam agama. Kalau masalah itu sih penentuan hari sih bebas, mau dirubah juga, dan itu tidak melanggar syariat. Apa yang belum ya, biasanya yang dari Wahabi yang bikin pusing juga orang awam gitu biasanya ya. Hadis pertama nggak sesuai fakta ya kan. Poin pertama, mereka nggak sesuai fakta ya, yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak diajarkan Nabi, yang nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, yang tidak dilakukan sahabat, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada dalilnya, yaitu harokat dan ilmu tajwid, tapi kita lakukan. Di sini kita menggunakan Al-Quran yang sudah berharokat. Kalau Wahabi konsisten ya jangan pakai Al-Quran yang zaman sekarang ya. Al-Quran zaman Nabi yang tulisannya gede-gede nih, baknya segini nih, bak nunnya segini, nggak ada harokatnya. Kalau konsisten baru kita salut sama Wahabi. Nah yang kedua, orang yang selalu dituduh bid'ah itu orang-orang aswaja yang amalannya pakai usoli, pakai kunut, bersalaman setelah sholat, ya pokoknya yang amalan aswaja lah yang dituduh bid'ah sama Wahabi. Itu orang-orang kita ini di Indonesia ini banyak yang utuh loh jasadnya loh. Cek YouTube makanya, ada kain kafan puluhan tahun ya kan, utuh, yang lainnya udah pada jadi tengkorak, udah jadi tanah. Itu dulunya apa? Amalannya aswaja, yaitu ajaran keturunan Nabi, maulid Nabi, tahlilan, bersalaman setelah sholat, terus membaca zikir setelah sholat bersama, sholawatan, yasinan, yang amalan yang dibid'ahkan sama Wahabi. Mereka utuh jasadnya loh. Jangan salah. Dan di dalam hadis juga, ini poin yang ketiga nih. Tadi poin pertama ya kan sudah. Poin kedua, jasadnya yang utuh, yang dituduh bid'ah utuh. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah 73 Islam itu akan terpecah. Ya kan, yang selamat satu, yang masuk ke surga itu satu. Wallahu a'lam bishawab, yang Wahabi ataupun yang lainnya entah bisa masuk ke surga lagi atau tidak. Kalau menurut Ustadz Idrus Romli, kalau selama belum mereka itu syirik, kafir atau musyrik, mereka masih bisa masuk ke surga katanya. Cuman kita aswaja ini dilarang mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, dilarang berkata atau berbuat seperti itu. Poin yang ketiga, banyak hadis Nabi yang menyatakan bahwa kita dianjurkan harus mengikuti ajaran keturunan Nabi, yaitu yang kita kenal sekarang ini para habaib. Hadisnya bunyinya seperti ini, yang kalau tidak salah ya, yang beberapa yang saya tahu, sebenarnya banyak ya hadis-hadis yang kita didorong untuk mengikuti ajaran keturunan Nabi atau para habib. Keturunanku bagaikan perahu keselamatan Nabi Nuh, ikutilah ajarannya. Saya tanya, makhluk mana atau makhluk apa yang hidup, yang selamat di era musibah Nabi Nuh itu, selain makhluk yang ada di kapal?
semua makhluk ada di kapal Nabi Nuh. Semuanya, tidak ada yang selamat di muka bumi ini, apalagi manusia. Ajaran itu murni. Itu satu ya kan. Ikuti keturunan Nabi. Itu hadis yang pertama. Barang siapa yang menyakiti atau membenci keturunanku, ini kurang lebih ya hadisnya seperti ini, sama saja membenciku. Hati-hati loh yang membenci para Habib. Ini Wahabi kan kontra dengan ajaran Habib, keturunan Nabi. Tapi biasanya Wahabi ngeles lagi. Kanan juga anaknya Nabi, tapi Kanan masuk neraka. Begitu juga dengan istrinya Nabi Nuh, masuk neraka. Padahal kan istrinya ataupun padahal kan anaknya, tapi enggak sesuai dengan ajaran nabinya, nggak mau ikut nabinya. Biasanya Wahabi gitu. Bro, bangun bro, jangan mau dibodohi setan dengan dalil. Hadis ini, yang dimaksud dengan hadis ini, agar mengikuti keturunan Nabi, itu mayoritas keturunan Nabi pun pemahamannya sama di seluruh dunia, melaksanakan Maulid Nabi. Pokoknya pemahamannya sama aja. Sampai nanti Imam Mahdi juga keturunan Nabi itu kan. Kalau Kanan sendiri nggak mau menyembah Allah, atau istri Nabi Lut atau siapa tuh, yang pokoknya ada istri Nabi atau ada Kanan yang anaknya Nabi Nuh, yang nggak mau ikut Nabi, itu nggak mau beriman. Nah kita ini Aswaja ini keturunan Nabi ini mayoritas pemahaman sama dan beriman semua. Masa kita mau disamakan dengan, masa para Habib itu keturunan Nabi itu mau disamakan dengan Kanan? Kanan jahil, bodoh, mohon maaf ya. Tapi keturunan Nabi ini adalah para ulama. Banyak keturunan Nabi yang menjadi para ulama. Dan para Habib itu biasanya hafal ratusan ribu hadis, hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, sanad matan rawi, pokoknya ilmu-ilmu hadis mereka hafal. Cek faktanya coba. Banyak para Habib di sini. Di Indonesia ini banyak. Nah, yang kita tahu sekarang, yang kita kenal itu Habib Umar bin Hafiz ya. Dan penduduk Indonesia ini sangat beruntung sekali mengenal Habib Umar bin Hafiz, keturunan Nabi yang hafal 300.000 hadis, yang hafal Al-Quran. Sangat beruntung sekali karena beliau, mohon maaf lagi nih, waktu berjalan di sana, di kota Mekah atau di mana itu ya, Saudi Arabia, jarang yang mengenali beliau. Justru saya kasihan sama yang umat ini yang nggak mengenal beliau ini. Orang medsos banyak kok, di YouTube ada, kok nggak mengenal orang sehebat beliau gitu. Justru di Indonesia ini sangat beruntung, banyak yang mengenal beliau, yang mencintai beliau. Justru yang nggak kenal itu yang kasihan. Bukan kasihan Habib Umarnya ya. Lucu. Kalau Wahabi biasanya kebalik. Pernah kan di waktu itu video beliau di share sama Wahabi, kok di sana nggak ada yang kenal Habib Umar bin Hafiz ya katanya.
Di sana kan kota suci Mekah. Prek. Ya kota suci Mekah benar, cuman sudah banyak virus Wahabi yang masuk di situ. Cuman nggak kita bisa pukul rata. Di Mekah itu bercampur, ada yang masih lurus, ada yang sudah bengkok. Pada saat penggalian atau pembongkaran kuburan Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki itu banyak orang Wahabi yang kembali ke jalan yang lurus juga itu. Ya, yang hidayah memang milik Allah, memang ada orang yang tetap berpegang teguh kepada pendiriannya ada. Cuman kalau orang pakai otaknya dipakai, agama Islam itu untuk orang yang berpikir. Otaknya dipakai, itu orang akan kembali ke jalan yang lurus. Kalau melihat hal yang ajaib seperti itu kan sesuai hadis. Orang yang soleh itu orang yang dimuliakan. Terus apa lagi ya? Biasanya itu poin udah ketiga ya. Tetap cek aja di kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, keutamaan tentang keturunan Nabi. Itu ada 60 hadis tentang beliau. Nah, oleh Wahabi ini dimusuhi keturunan Nabi ini. Dibilangnya mengaku-ngaku keturunan Nabi, dibilangnya Habib, dibilangnya mau dihormati, dibilangnya seperti itu, difitnahnya. Kita ngebuka fakta ya, apalagi alhamdulillah ya, banyak masyarakat yang mengikuti keturunan Nabi, ajaran keturunan Nabi, seperti Habib Munzir yang bikin Majelis Rasulullah yang jamaahnya itu ribuan, apabila seperti Buya Yahya yang 1000 orang lebih pengajiannya, seperti ya pokoknya banyak lah keturunan Nabi itu yang, atau ulama-ulama aswaja itu yang orang awam merasa tenang dan mengikuti, banyak pokoknya jamaahnya. Alhamdulillah ya, berkah karena Allah mencintai umat Nabi Muhammad. Ada 3 poin yang perlu dipelajari ya. Tadi saya sudah sebutkan tadi. Bila ada yang masih bingung silahkan cek saja fakta-faktanya, dan selalu jangan lupa baca sholawat biar ditunjukkan jalan yang lurus, karena hidayah ini milik Allah. Walaupun fakta di depan mata, dalilnya ada, dalil sesuai fakta itu cocok, bukan cocok logi tapi cocok. Kalau cocok logi itu dicocok-cocokkan, ini bukan dicocok-cocokkan, memang sesuainya seperti itu. Sama contohnya sama seperti Nabi menganjurkan agar orang minum itu duduk. Nah, dalam ilmu kesehatan kalau orang minum berdiri itu penyaringan di dalam tubuh itu tidak bekerja. Dan saudara saya sendiri sampai ginjalnya hancur dua-duanya karena minumnya selalu berdiri. Seminggu 2 kali cuci darah. Itu kan sesuai fakta, sesuai hadis, harus minum duduk. Nabi menganjurkan. Buktinya kan kalau tidak dengan sesuai sunnah Nabi kan seperti itu, jadinya sakit. Ya kan? Ya semoga yang sakit itu diampuni dosanya ya kan. Sama seperti hadis yang tadi, orang yang soleh itu jasadnya utuh, orang yang hafal Quran, hadis para nabi gitu, orang yang mati syahid itu jasadnya utuh, sesuai fakta kan. Nah, orang yang dituduh bid'ah itu jasadnya banyak yang utuh loh di Indonesia tuh kan. Itu bukan cocok logi, namanya fakta yang sesuai dengan hadis, dan hadis faktanya ada gitu. Sama seperti Nabi pernah membelah bulan, faktanya ada, foto astronot bulan terbelah.
Oke, mungkin sekian dulu ya. Barangkali kepanjangan nanti jadinya bosen. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammadan wa ala alihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La haula wala quwata. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya yang dibawakan oleh keturunan Nabi. Salah kaprah tentunya dari saya dan setan yang selalu menggoda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.